Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 539 itu menyakitkan. Mau tak mau Ryan merasakan deja vu. Aku pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Rowan memandang Kalina, yang telah menekan bibirnya sendiri dengan mata lebar. Malaka, jelas, merasa luar biasa dan tidak bisa berhenti menyeringai. Adapun Wulio, dia hanya mengangkat bahu saat melihatnya. Jelas, dia tidak benar-benar mencintai Kalina sejak awal, belum lagi mereka belum menikah. Meskipun, calon istrinya, mencium orang lain, dia tidak peduli. Selain itu, dia tahu betul bahwa Kalina menyukai Rowan. Akhirnya, Rowan kembali ke dirinya sendiri dan segera mendorong Kalina ke samping. Apa sih yang kamu lakukan? Kalina tertawa dengan wajah semerah mungkin. Menurutmu apa lagi yang aku lakukan? Aku menciummu. Mengapa? Kalina sudah berhati-hati dengan angin, jadi dia langsung ke intinya. Karena aku mencintai kamu. Rowan mulai merasakan sakit kepala datang saat dia memijat pelipisnya. Cinta, saya tidak peduli tentang hal seperti itu. Pertama-tama, saya tidak percaya itu ada. Ini semua tentang ketertarikan tubuh dan siapa yang Anda rasa sebagai kandidat terbaik untuk reproduksi Anda. Perasaan itu bekerja di otak Anda, membuat Anda salah mengartikannya sebagai nama omong kosong seperti love. Malaka dan Ryan sama sekali tidak menganggap reaksi Rowan mengejutkan. Mereka tahu bahwa dia tidak pernah menganggapnya penting. Tentu saja, Kalina sudah mengharapkan itu juga. Lagi pula, dia sudah lama tinggal bersama Rowan. Oh, begitu. Menggunakan kata-katamu, kurasa aku menganggapmu pasangan terbaik untuk anak-anak. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya masalah dengan aku sebagai ibu dari anak-anakmu? Wulio mau tidak mau bertanya kepada Ryan dan Malaka melalui pesan sense spiritual. Bukankah ini sedikit tidak terkendali? Mereka sudah membicarakan anak-anak. Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Seharusnya baik-baik saja. Saya ragu Rowan akan mengambil lebih jauh dari ini. Lagi pula, dia tidak ingin tinggal dengan siapapun. Malaka setuju dengannya. Ryan benar. Saya lebih terkesan dengan kenyataan bahwa Anda tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu. Tentu saja. Bagaimanapun, Kalina dan saya hanya akan memiliki pernikahan politik. Apapun yang dia lakukan sebelumnya, itu bukan urusanku. Kemudian lagi, saya kira seorang anak akan bertindak terlalu jauh dalam situasi ini. Jangan khawatir, lihat saja betapa kesalnya penampilan Rowan sekarang, dan kamu akan dengan mudah memahami bahwa benda ini tidak memiliki masa depan. Sejujurnya, kami ingin dia menjawab perasaan Kalina, tapi itu tidak akan terjadi. Rowan memang sangat kesal. Namun, jika saya memberi Anda anak yang Anda inginkan, apakah Anda akan melupakan ini? Kita bisa berhubungan sekarang jika Anda berada dalam kerangka waktu untuk pembuahan selama Anda melepaskan ide cinta ini. Ngomong-ngomong, beritahu saya kapan Anda punya periode terakhir Anda dan interval waktu antara masing-masing. Saya dapat menghitung waktu terbaik untuk itu. Semua orang hampir muntah darah setelah mendengar itu. Rowan ingin mengikat gadis itu dan meninggalkannya sendirian. Hal yang paling mengesankan adalah dia pikir dia melakukan kebaikan untuk Kalina. Tentu saja, bahkan Kalina tidak mengharapkan proposal seperti itu. Sayangnya, dia menginginkan anaknya agar mereka bisa tetap bersama, bukan agar dia bisa meninggalkannya begitu saja. Tanpa ragu, itu hanya membuat Kalina marah. Idiot, apa gunanya memiliki anakmu jika kamu tidak akan tinggal di sana bersamaku untuk mengurusnya? Rowan menyipitkan matanya saat dia mengajukan pertanyaan sebagai tanggapan. Bukankah anak yang kau inginkan? Wulio, Ryan, dan Malaka hanya bisa menunjukkan ekspresi aneh. Kemana arah pembicaraan ini? Kalina melanjutkan saat dia berkata. Tidak, aku hanya mengatakan itu untuk melihat apakah kamu bisa tinggal bersamaku. Aku mengerti bahwa kamu tidak percaya pada cinta. Aku mengerti. Namun, aku percaya itu. Aku benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tidak mengerti? Dia. Rowan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Mari kita pertimbangkan bahwa cinta itu ada. Apakah kamu tidak melupakan sesuatu yang lain? Wulio, Malaka, dan Ryan sudah tahu apa yang akan dikatakan Rowan. Apa itu? Rowan kemudian menatap Kalina dalam-dalam dan berkata dengan nada seserius mungkin. Aku tidak mencintaimu. Benar saja, Rowan juga langsung ke intinya.
Pada dasarnya situasi yang sama dengan Ryan dan Kia saat ini. Ryan tidak mencintainya, jadi keduanya tidak bisa benar-benar bersama. Mereka hanya dalam situasi pernikahan politik tetapi tidak pernah melakukan apapun satu sama lain. Yah, Kia telah mencoba ratusan kali, tetapi Ryan teguh seperti batu. Kalina kemudian menundukkan kepalanya, sedih. Masih bersikeras, dia kemudian bertanya. Bahkan jika kamu tidak mencintaiku, tidakkah kamu menyukaiku sedikit pun? Rowan langsung menjawab, itu tergantung pada, seperti, apa yang kamu bicarakan. Aku suka seberapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk menjadi seorang permaisuri. Aku suka seberapa banyak usaha yang kamu lakukan dalam pelatihan yang aku berikan padamu. Aku suka betapa perhatiannya kamu, ketika salah satu dari kami memiliki masalah, dan Anda mencoba membantu dengan kemampuan terbaik Anda. Saya suka bagaimana persahabatan Anda dengan Malaka penting bagi Anda sampai pada titik di mana Anda akan melindunginya dengan hidup Anda. Kalina dan yang lainnya terkejut ketika Rowan berbicara. Itu banyak yang disukai, namun, dia belum selesai. Aku suka bagaimana kamu terlihat benar-benar sedih ketika kamu tidak dapat tampil sesuai dengan harapanku seolah-olah itu adalah hal yang paling penting. Aku suka bagaimana kamu dapat dengan mudah mengeluarkan perasaanmu, hanya kalah dari saudara perempuan idiotku dalam hal ini. Aku suka ketika kita pergi bersama, dan kamu mencoba untuk memperhatikan tindakan semua orang. Aku suka. Rowan terus membuat daftar semua, suka, yang bisa dia pikirkan. Namun, itu mulai membuat wajah Kalina menjadi lebih merah setelah beberapa waktu. Tentu saja, dia akhirnya kehabisan kata-kata yang dia sukai tentang Kalina. Seperti yang kamu lihat, ada banyak hal yang aku suka darimu. Namun, ini sama sekali bukan cinta. Mulut Ryan dan yang lainnya berkedut saat mereka berpikir secara bersamaan. Apakah Anda benar-benar akan memperhatikan seseorang yang tidak Anda cintai? Malaka kemudian bertanya pada Rowan dengan ekspresi gembira. Banyak yang suka. Lalu, apa yang kamu suka dariku? Rowan mendengus saat dia menjawab dengan lugas. Aku tidak menyukaimu. Itu menyengat. Malaka yang malang hampir menangis saat itu. Kata, bab 540 tidak menyerah. Ryan menepuk kepala Malaka sambil berkata. Jangan khawatir, kakakmu di sini masih sangat menyukaimu. Apa bagusnya disukai oleh balok es? Gadis itu sudah menjadi wanita dewasa, tapi dia masih suka saat Ryan memperlakukannya seperti itu. Ryan, dia langsung memeluk kakaknya sambil menangis, atau pura-pura melakukannya. Namun, Kalina mengabaikan acara komedi itu. Pikirannya penuh dengan suka, Rowan yang terus berputar di kepalanya tanpa henti. Aku tidak tahu dia begitu memperhatikanku. Apa yang saya lakukan? Saya pikir dia akan memberi saya jawaban langsung, tetapi kemudian dia mulai berbicara seperti itu, bodoh. Bagaimana bisa aku tidak mencintaimu lebih lagi setelah itu? Apa tujuanmu? Apakah kamu mempermainkan perasaanku? Tidak, Rowan lebih suka kehilangan anggota tubuh daripada membuang waktu bermain dengan seseorang. Itu berarti dia benar-benar menyukai semua itu dalam diriku. Bisakah kamu benar-benar mengatakan kamu tidak mencintaiku setelah semua itu? Kemudian lagi, bagaimana jika dia tidak berbohong? Bagaimana jika dia hanya menyukai bagian dari diriku tetapi tidak benar-benar ingin berhubungan denganku? Jika itu Rowan, itu sangat mungkin. Ini membuatku gila. Setelah menghancurkan harapan Malaka untuk suka, Rowan memperhatikan bahwa Kalina telah terdiam. Ada apa? Apakah Anda setuju bahwa itu tidak akan berhasil? Kalina akhirnya kembali ke dirinya sendiri ketika dia melihat Rowan dan menjawab dengan sedikit ketidakpastian. Mungkin. Kalina tidak yakin. Namun, itu bagus. Tidak yakin masih berarti dia punya kesempatan. Apa maksudmu dengan mungkin? Bahkan setelah semua yang kukatakan, kamu masih menyimpan harapan seperti itu. Ryan, Malaka, dan bahkan Wulio tidak bisa tidak setuju dengan Kalina. Mungkin itu besar di sana. Rowan kemudian menatap Wulio sebelum bertanya. Bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu? Dia sudah setuju dengan pernikahanmu. Bukankah orang biasanya tidak ingin wanita mereka menyukai pria lain dan sebaliknya? Wulio mengangkat bahunya saat dia menjawab. Mengapa saya harus merusak kesenangan? Malaka dan Ryan mengangguk penuh semangat, dengan Ryan mengatakan segera setelah itu. Kakak Wulio, kamu benar-benar tahu omong kosongmu. Hahaha.
Tapi tentu saja, Roan akhirnya kehilangan kesabaran setelah mendengar itu. Persetan kalian semua, aku keluar dari sini. Namun, Ryan segera menghentikannya. Tunggu, tunggu. Kita masih perlu membahas masalah pernikahan tentang Kalina dan Wulio ini. Dia juga berkomentar melalui Soul Connection mereka. Selain itu juga terkait langsung dengan apakah kita mati dalam misi ini untuk menjadikan Kalina seorang permaisuri atau tidak. Langkah Roan membeku di tempat saat dia dengan enggan membalikkan tubuhnya. Baik, mari kita akhiri pembicaraan cinta ini dan langsung ke intinya. Kalina, kamu menerima pernikahan dengannya, iya. Kalina terkejut sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia kemudian dengan cepat menjadi tenang saat dia mengalihkan fokusnya kembali pada masalah utama. Yah, semua suka masih ada di kepalanya. Hanya saja dia melakukan yang terbaik untuk tidak memikirkan mereka. Ahem, benar. Aku ingin menghentikan perang antara Sasamil dan Crowley ini. Untuk itu, menjadi permaisuri adalah pilihan terbaik. Jika aku memiliki Wulio sebagai suamiku dan menyatakan bahwa dia ingin mendukungku sebagai gantinya, itu akan membuatku posisi jauh lebih stabil. Kalina benar-benar jauh lebih fokus pada keinginannya untuk menghentikan konflik ini. Dia menganggapnya jauh lebih penting daripada perasaannya sendiri. Wulio mengangguk setelah mendengar itu. Saya masih berpikir Anda hampir tidak memiliki kesempatan, tetapi saya akan memberi Anda dukungan saya. Namun, Anda akan membutuhkan lebih dari itu. Roan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak perlu. Ketika saatnya tiba, dukungan tidak akan menjadi masalah selama keputusan. Dukungan Anda hanya akan penting setelah Kalina menjadi permaisuri. Hanya dengan begitu itu akan sangat berarti. Dia perlu mengkonsolidasikan posisinya. Wulio terkejut, membuatnya bertanya pada Roan. Dukungan seseorang tidak akan berpengaruh pada keputusan siapa yang akan menjadi kaisar atau permaisuri. Bagaimana mungkin? Roan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan samar. Saya belum yakin, tapi itulah hasil penyelidikan kami. Pastikan saja Anda ada di sana ketika saatnya tiba. Wulio merasa itu konyol. Jumlah dukungan yang diambil para kandidat selalu dikaitkan dengan peluang mereka untuk menjadi penguasa berikutnya. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Juga, kenapa dia, Pangeran ke-9, tidak mengetahuinya? Kamu berbohong. Ryan dan Roan mengangkat bahu. Apakah kita berbohong atau tidak akan dijawab di masa depan? Tentu saja, ada satu hal lagi. Apa itu? Ryan kemudian mendekat ke Wulio saat dia berkata dengan ekspresi serius. Jika kami benar dan dukungan tidak diperlukan untuk menjadi kaisar dan permaisuri berikutnya, itu berarti Anda juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Apa yang akan Anda lakukan ketika saat itu tiba? Maukah Anda menawarkan bantuan Anda, seperti yang telah Anda lakukan? Katakan, atau akankah kamu bertarung memperebutkan tahta juga? Ini, Wulio terkejut. Dia tidak berbohong. Dia tidak ingin menjadi kaisar karena itu akan menjadi terlalu banyak pekerjaan. Dia tidak menyukainya. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa alasan lain adalah dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk memenangkan tahta. Wulio menundukkan kepalanya saat dia memikirkan kemungkinan seperti itu sampai dia akhirnya mencapai keputusan. Lupakan saja, aku terlalu tidak layak untuk menjadi seorang kaisar. Tidak seperti Kalina, aku tidak suka menganggap serius apapun. Kekaisaran hanya akan jatuh di tanganku. Mengawasi tindakan Kalina adalah sejauh yang bisa aku lakukan. Ryan dan Roan mengangguk, puas. Saat itulah Malaka memikirkan sesuatu. Tunggu, Kalina, mungkinkah kamu ingin hubunganmu dengan Wulio sama dengan Ryan dan Kia? Kalina terkejut, begitu pula Ryan dan Wulio. Namun, wajah Kalina tiba-tiba menjadi merah sebagai tanggapan. Aku tahu itu. Wulio mau tidak mau bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Ryan kemudian menatap Wulio. Karena mereka kurang lebih sekutu sekarang, dia memutuskan bahwa dia akan memberitahu sebanyak ini. Kebenaran di balik Kia dan hubunganku seperti ini. Wulio mendengarkan penjelasan Ryan dan akhirnya mengerti. Begitu ya, jadi kalian berdua bebas melakukan apapun yang kalian mau, bahkan diam-diam menikah dengan orang lain. Wulio menatap Kalina sebelum berkata, tidak apa-apa bagiku. Itu hanya berarti aku akan jauh lebih bebas melakukan apapun yang aku inginkan. Lagi pula, aku bukan tipe yang setia. Kalina menghela nafas lega setelah mendengar itu. Terima kasih, Wulio.
Malaka dan Ryan akhirnya mengerti ketika mereka mendengar itu. Tidak heran dia tidak menyerah pada Roan. Bab 541 Puncak Alam Formasi Inti. Roan memutuskan untuk mengabaikan itu. Lupakan itu. Kami masih memiliki waktu setidaknya setengah tahun untuk berkultivasi, jadi fokuslah menggunakan waktu ini sebanyak mungkin. Karena Anda sudah menerima hal pernikahan politik, masalah yang akan muncul setelah pemilihan akan lebih mudah untuk diselesaikan, menangani. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Yang berikutnya yang paling dekat dengan terobosan adalah Ryan dan Roan. Tentu saja, mereka masih beberapa bulan lagi untuk mengumpulkan energi yang cukup, bahkan dengan bantuan kristal merah. Faktanya, Malaka bisa dikatakan mengejar mereka karena kolam spiritual mereka bertambah besar dengan setiap terobosan. Yang lain juga bertambah besar, tetapi tidak pada tingkat yang sama dengan mereka. Lagi pula, itulah salah satu alasan mengapa mereka bisa melompat begitu banyak level untuk bertarung, jadi mereka tidak akan mengeluh tentang itu. Adapun Wulio, dia baru saja mencapai terobosan beberapa tahun yang lalu ke tahap akhir dari alam inti dan jiwa fusion. Karena itu, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk yang berikutnya. Dia yakin setidaknya dia tidak akan siap untuk dekade berikutnya. Dan begitu saja, waktu terus berlalu. Segera, 8 bulan itu habis. Faktanya, sudah hampir 9 bulan sejak terobosan Kalina. Semua orang bisa tahu bahwa formasi alami itu praktis sudah hilang sekarang. Jika seseorang melihat inti formasi alami, mereka akan melihat bahwa itu dipenuhi dengan retakan. Cahaya merah pekat yang dimilikinya di masa lalu hampir hilang, hanya menyisakan warna merah samar, atau lebih seperti bola hitam dengan semburat merah. Itu berlangsung selama ini karena para ahli di luar menyadari bahwa akan ada negosiasi setelah formasi alam turun. Karena itu, mereka berhenti menyerangnya, yang meningkatkan umur formasi mendekati akhir. Namun, karena pikiran setiap orang dipenuhi dengan pikiran itu, pikiran si kembar ada di tempat lain. Bagus, ini sudah cukup. Selama Anda mengikuti manual kultivasi, Anda harus memiliki terobosan mudah lainnya. Sister Orb, seperti biasa, mengamati kondisi kultivasi mereka dengan cermat. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan karena mereka melakukan terobosan terlalu cepat terakhir kali. Namun demikian, mereka masih mampu menjaga fondasi yang sangat kokoh, berkat itu. Tentu saja, kristal penyerap kehidupan yang dimakan Kentucky sangat membantu dalam proses itu. Sayangnya, hanya ada 50 lebih dari setahun yang lalu. Saat ini, bahkan tidak ada satu pun yang tersisa. Baiklah, ayo lakukan ini. Tidak ada banyak rahasia di antara tahapan. Bagaimanapun, mereka berada dalam ranah yang sama. Meski begitu, si kembar sangat percaya diri dengan terobosan mereka. Namun, Ryan ingin memastikan itu akan bekerja dengan baik, jadi dia mengeluarkan beberapa batu spiritual peringkat 4 mereka. Mereka langka dan sulit untuk diisi ulang, tetapi jika mereka tidak menggunakannya bahkan di saat seperti ini, apa artinya memilikinya? Energi mengalir ke dantian Ryan dan Roan seperti badai deras karena kualitas batu yang lebih tinggi. Kolam spiritual mereka segera meluap, memaksanya untuk bertambah besar sekali lagi. Jelas, inti di dalam dantian mereka telah meningkat dalam ukuran dan kekuatan karena juga menyerap energi ekstra kolam. Setelah beberapa waktu, ledakan energi spiritual datang dari tubuh si kembar, menyebar keluar. Seperti biasa, semua orang di sekitar mereka merasakan terobosan sebelum mengabaikannya sekali lagi. Mereka telah melihat terlalu banyak terobosan ini. Teknik kultivasi ini benar-benar membuat segalanya lebih mudah. Kita berbicara tentang teknik kultivasi yang dibuat oleh sistem permata jiwa. Tentu saja, itu akan bekerja dengan sempurna. Ya. Kami mengerti. Kamu tidak perlu mengatakannya setiap saat. Roan mengabaikan Ryan dan Sister Orb saat dia memperhatikan energi kacau di dantiannya. Tidak ada pil penstabil yayasan untuk kita. Akan lebih baik bagi kita jika kita meluangkan waktu untuk menenangkannya dengan cara biasa. Ryan tidak keberatan. Tidak apa-apa. Kami baru berusia 24 tahun, setidaknya tubuh kami. Ditambah lagi, kami sudah berada di puncak alam formasi inti. Tidak perlu terburu-buru. Jangan lupa bahwa para pembudidaya alam formasi inti memiliki 200 tahun untuk hidup. Roan mengangguk dan menggelengkan kepalanya setelahnya. Itu benar, tapi itu tidak meyakinkan.
Mengapa demikian? Sister Orb tahu apa yang dibicarakan Rowan, jadi dia menjawab sebelum dia bisa. Rowan benar. Itu karena semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin lama waktu yang Anda butuhkan untuk berkultivasi. Jangan tertipu oleh umur yang Anda miliki saat ini. Apa yang Anda lakukan pada dasarnya adalah mengumpulkan umur untuk dihabiskan di alam yang lebih tinggi. Rowan setuju dengan Sister Orb. Aku bertanya pada cacing tua sebelumnya. Seorang kultivator alam transformasi jiwa memiliki umur 1000 tahun, sementara seorang kultivator Saint Realm hanya meningkatkannya menjadi 1600. Apakah Anda melihat tren di sini? Bonus dalam umur tidak mencakup waktu yang diperlukan untuk berkultivasi. Dia memberitahuku bahwa hampir tidak ada kultivator Saint Realm yang bisa menembus Elemental Transformation Realm. Tepat, menerobos ke alam berikutnya mendekati akhir umur seseorang adalah ide yang buruk. Anda harus mengumpulkan umur sebanyak mungkin di awal, menggunakan bakat dan tubuh muda Anda untuk maju. Idealnya, saya ingin kalian berdua mencapai Saint Realm sebelum kalian berdua mencapai usia 500 tahun. Ini akan memberi Anda 1100 tahun untuk berkultivasi melalui Saint Realm. Jangan lupa, fondasi Anda membutuhkan lebih banyak energi daripada yang lain. Ryan mengangguk dengan ekspresi serius. Begitu, jadi kekuatan ekstra yang kita dapatkan dari memiliki kolam spiritual yang lebih besar juga bisa menjadi bumerang bagi kita pada akhirnya. Benar, tentu saja, itu tidak berarti Anda bisa terburu-buru. Jika Anda merusak fondasi Anda untuk terobosan yang tergesa-gesa, itu akan menyebabkan hasil yang lebih buruk. Seperti yang dikatakan Rowan, biarkan fondasi Anda stabil secara alami kali ini. Mengambil terlalu banyak pil jelas bukan hal yang baik. Rowan kemudian mengeluarkan pedangnya saat dia melihat ke arah arena. Dan cara terbaik untuk membuat mereka stabil secara alami adalah pertempuran. Aku akan maju. Ryan tertawa sebagai tanggapan saat dia mengeluarkan pedangnya juga. Kurasa aku ikut denganmu. Ini juga kesempatan bagus untuk menguji kekuatan seseorang di puncak alam formasi inti sebelum formasi alami runtuh. Bab 542 Formasi Turun. Namun, begitu si kembar meninggalkan kamar mereka, mereka melihat Kentucky melalui koneksi mereka. Oh, benar. Dengan kultivasi kami yang meningkat, Kentucky sekarang bebas untuk maju ke Peak Stage 3 Demon Beast. Namun, Rowan mengabaikannya. Lagi pula, aku menuju ke arena. Kamu bisa pergi ke depan dan melihat burung mesum itu. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Baik-baik saja maka. Ryan kemudian pergi ke area klub penggemar burung cabul, di mana dia melihat cukup banyak gadis dengan ekspresi prihatin. Ryan bisa dikatakan salah satu dari sedikit pria yang bisa mendekati burung itu. Lagi pula, sisanya sepertinya membencinya. Apakah semua baik-baik saja? Oh, Ryan, ayo, lihatlah Kentucky dan periksa apakah dia baik-baik saja. Ryan tersenyum menanggapi sebelum dipandu ke tempat Kentucky berada. Di sana, dia memperhatikan bahwa Kentucky memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya. Namun, mulut Ryan berkedut pada adegan itu. Banyak gadis yang menggosok bulunya, mencoba membuatnya merasa lebih baik. Kau burung mesum sialan. Anda bahkan menggunakan terobosan Anda untuk menarik perhatian mereka. Tentu saja, Ryan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada gadis-gadis itu. Pertama, mereka tidak akan percaya padanya. Kedua, mereka akan membencinya karena mengabaikan penderitaan Kentucky. Ahem, dia baik-baik saja. Hanya saja dia berhasil menembus level puncak tahap 3. Ini hanya efek samping dari menjadi lebih kuat. Seharusnya tidak butuh waktu lama sebelum dia merasa lebih baik. Semua gadis menghela nafas lega. Itu keren. Mereka semua merayakannya tepat setelah itu. Bagaimanapun, idola mereka semakin kuat. Saat itulah Ryan memperhatikan Kalina tiba di sana. Segera, dia mengiriminya pesan sense spiritual. Kenapa mereka tidak menyadari Kentucky hanya berpura-pura? Ini sangat jelas pada saat ini. Kalina tertawa dalam hati saat dia menjawab. Hehehe, jangan meremehkan kekuatan cinta. Banyak gadis pasti memperhatikan bahwa Kentucky tidak benar-benar merasa buruk atau apa. Tetap saja, mereka menyukainya apa adanya. Anda harus mengerti bahwa kebanyakan gadis menyukai hal-hal yang berbulu, terutama yang imut seperti Kentucky. Mereka lebih dari senang untuk mengikuti aktingnya. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ryan menggelengkan kepalanya, bahkan tidak berusaha memahami kata-kata itu.
Kalina kemudian tersenyum pada Ryan sebelum berkata. Ngomong-ngomong, selamat. Apakah Roan juga menerobos? Ryan balas tersenyum sambil mengangguk. Ya, Roan melakukannya. Dia seharusnya pergi ke arena untuk mencoba berbagai hal sekarang. Kalina mengangguk dan segera berbalik untuk menuju ke arena. Adapun Kentucky, gadis-gadis lain akan merawatnya. Ryan kemudian melihat Minokawa yang tak tahu malu untuk terakhir kalinya sebelum pergi juga. Dia juga ingin mencoba arena. Semua orang memperhatikan terobosan si kembar, jadi ada banyak yang ingin mencobanya di arena melawan mereka. Yah, semua orang yang ingin mencoba melawan mereka sudah berada di Core dan Soul Fusion Realm. Mereka yang berada di alam formasi inti sudah lama menyerah pada gagasan itu. Kalina dan Malaka, tentu saja, tidak punya pilihan. Roan memastikan untuk memberi mereka perhatian khusus saat menguji kemampuannya dan para gadis. Adapun Ryan, itu tidak perlu karena mereka bisa berbagi kenangan selama mereka mau. Karena itu, Ryan jarang bertarung melawan Roan. Wulio masih mencobanya melawan Roan dan menang tanpa banyak kesulitan. Bagaimanapun, dia bukan pembudidaya latte core dan Soul Fusion Realm biasa. Dia juga bisa melompati panggung untuk melawan mereka yang lebih kuat darinya. Belum lagi kecuali si kembar bertarung bersama, akan terlalu sulit untuk menandingi kekuatan latte core dan Soul Fusion Realm sendirian. Meskipun demikian, Roan masih membuat Wulio kabur, meninggalkan beberapa luka dangkal di belakang dengan Death Style-nya. Wulio tidak bisa menahan perasaan seperti ada pisau di tenggorokannya setiap kali mereka bentrok. Satu kesalahan dan keuntungan yang dia miliki dalam kultivasi akan menjadi tidak berarti. Yang paling dekat dengan terobosan sekarang adalah Malaka. Namun, dia beberapa bulan hingga 1 tahun lagi, jadi dia pasti tidak akan mencapai tahap akhir dari alam formasi inti sebelum formasi alami turun. Benar saja, formasi turun tidak lama kemudian. 11 hari setelah Ryan, Roan, dan Kentucky melakukan terobosan, formasi akhirnya mulai hancur berantakan. Jana berada di sisi inti formasi alami dengan master formasi dari ras Lakurenya. Mereka mengamati inti runtuh bersama dengan formasi. Sekarang, tidak ada warna merah di atasnya lagi. Itu hanya bola hitam raksasa yang akan segera berubah menjadi debu. Entah dari mana, Laro muncul di kamar mereka saat dia melihat bola hitam itu juga. Leluhur, Laro mengangguk sebelum berkata, sudah waktunya, kumpulkan semua orang. Jana mengangguk dan menggunakan sense spiritualnya untuk memberikan perintah. Jelas, kelompok si kembar juga mendengarnya. Semua orang dari Lakure dan ras manusia berkumpul agar Laro bisa berbicara dengan mereka. Seperti yang kamu lihat, formasinya sedang turun. Manusia bisa pergi duluan dan meninggalkan lembah jika mereka mau. Lagi pula kamu tidak terkunci di sini. Adapun Lakures, tetaplah di sini untuk saat ini. Kami memiliki pertahanan kami sendiri, dipasang di lembah, jadi itu adalah tempat terbaik untuk tinggal saat ini jika terjadi kesalahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Lakures sudah membiarkan manusia berkeliaran dengan bebas jika mereka mau. Orang-orang yang tinggal di sini punya alasan sendiri. Misalnya, Erbek dan Swan tetap tinggal sehingga mereka dapat dianggap sebagai salah satu alasan negosiasi jika berjalan dengan baik. Tyria dan Juvian merenung sebentar saat mereka melihat formasi. Juvian kembali ke lembah setelah dia selesai melaporkan hal-hal itu kepada Zuan. Yah, itu pada dasarnya karena si kembar juga ada di sini. Benar saja, setidaknya setengah dari manusia mengambil kesempatan ini untuk pergi. Setengah lainnya hanya tinggal karena tidak ada tempat untuk pergi dengan formasi alam berjalan. Sekarang, mereka akhirnya bisa pulang. Dan begitu saja, Laro menunggu perwakilan Kekaisaran Sasamil datang. Bab 543 Jalan Keluar. Anggota Lakure Rache tinggal di pintu masuk lembah. Pada saat yang sama, Laro melayang tinggi di udara saat dia melihat ke arah Sasamil Empire Capital. Erbek, Swan, Tyria, dan yang lainnya juga ada di sana sejak mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Beberapa jam kemudian, kelompok Jana melihat adanya beberapa kultivator tingkat tinggi yang mendekat ke arah mereka. Leluhur, mereka telah datang. Laro mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Rasa spiritualnya jauh lebih kuat daripada Jana dan yang lainnya, jadi dia memperhatikan kehadiran pihak lain sejak lama. Akhirnya, sekelompok pembudidaya, baik dari keluarga Kekaisaran Sasamil dan klan bawahan, tiba di lokasi mereka.
Ernian, tentu saja, bukan pemimpin kelompok ini lagi. Dengan informasi baru yang diperoleh, Kekaisaran Sasamil akhirnya mengirim seorang pembudidaya elemental transformation realm untuk melihatnya. Itu adalah seorang wanita tua dengan ekspresi bangga. Dia menggunakan pakaian keluarga Kekaisaran Sasamil, meskipun dengan beberapa perhiasan berbeda. Ciri-ciri itu menunjukkan posisinya dalam keluarga, yang jelas sangat tinggi mengingat kultivasinya. Namun, saat sense spiritualnya telah menyentuh Laro, ekspresinya langsung berubah. Ekspresi bangga di wajahnya menghilang saat dia menarik napas dalam-dalam. Jadi itu bukan lelucon atau kebohongan. Benar-benar ada seseorang di alam itu di tempat ini. Memikirkan bahwa leluhur ras Lakure telah bertahan hingga hari ini, kita pasti tidak mampu membuat dia menjadi musuh. Dia kemudian membungkuk kepada Laro sebelum berkata, "Nama saya Valeria Sasamil, anggota rumah tangga Kekaisaran. Bolehkah saya bertanya siapa senior ini?" Laro puas dengan kesopanannya, jadi dia tidak mempersulitnya. "Saya Laro. Saya yakin Anda tahu bahwa ras Lakure saya keluar dari dunia bawah. Meskipun banyak dari kita masih membenci ras manusia, saya tidak bodoh. Perang antara Anda dan kami pasti akan berakhir dengan kami. Namun, aku lebih dari cukup kuat untuk membalikkan dunia ini sebelum kita kalah. Karena itu, aku memutuskan untuk bernegosiasi denganmu." Valeria segera mengangguk saat dia menjawab. Junior ini juga lebih suka negosiasi, senior. Setua mungkin, dia tahu betul betapa mudanya dia dibandingkan dengan pria di depannya. "Bagus. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Aku ingin ras Danau Reku memiliki kedudukan yang sama dengan ras manusiamu di kekaisaran ini. Jika mereka perlu memasuki ibu kota untuk alasan apapun, mereka bisa. Jika mereka pergi untuk tinggal di negara manapun, mereka bisa. Sebagai gantinya, kami tidak akan melanggar aturan kekaisaran Anda. Namun, saya lebih baik tidak mendengar bahwa mereka sengaja dianiaya." Valeria menyipitkan matanya sebagai tanggapan sebelum berkata, "Senior, itu akan sedikit sulit. Garis meridian khusus yang dimiliki rasmu pasti akan menarik perhatian beberapa kekuatan. Bahkan jika aku menerima tawaran ini, aku tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Hasil terbaiknya adalah jika kalian semua tetap tinggal di sini, tempat yang sama untuk saling menjaga." Laro mendengus saat dia melepaskan tekanan energi spiritualnya. "Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin mengurung kami sekali lagi di tempat di mana kami tidak dapat meninggalkan pandangan Anda?" Valeria mengeluarkan keringat dingin saat dia melakukan yang terbaik untuk menahan serangan itu. Adapun orang lain yang datang bersamanya, mereka sudah jatuh ke tanah, tidak mampu melawannya. "Senior, kamu salah mengartikan kata-kataku. Anggota Lakure Rache memang bisa bergerak selama mereka tetap berada di dalam batas dan aturan kekaisaran. Hanya saja aku tidak punya cara untuk menjamin keselamatan mereka. Jika kamu pikir mereka bisa menjaganya sendiri, maka kita pasti bisa melanjutkan negosiasi ini." Laro menyipitkan matanya saat dia menarik kembali tekanan energi spiritualnya. Tepat ketika mereka akan melanjutkan pembicaraan, sebuah suara datang dari bawah kedua pihak. "Bukankah jawabannya sederhana? Jika menjadi dari ras yang berbeda adalah masalah utama, lakukan saja pernikahan politik. Mengapa Anda tidak memiliki beberapa anggota Lakure Rache yang penting dan lajang menikah dengan beberapa anggota keluarga kerajaan Sasamil yang penting dan lajang? Setelah anggota ras Lakure menjadi bagian dari keluarga kekaisaran dan sebaliknya, tidak ada yang berhak mengeluh tentang hal itu. Itu tidak akan sepenuhnya menghentikan orang lain dari berburu Lakure karena meridian mereka. Sekali lagi, kemungkinan itu terjadi akan berkurang banyak." Semua orang terkejut dengan proposal itu. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat seorang pria berambut putih berbicara. Tentu saja, itu tidak lain adalah Rean. Valeria memperhatikan bahwa orang yang baru saja berbicara adalah seorang kultivator realem formasi inti puncak. "Ini bukan sesuatu yang anak nakal seperti kamu harus masukkan ke dalam hidungmu." Namun, itu bukan alasan sebenarnya mengapa dia mengatakan itu. Apakah anak ini gila? Keluarga Kekaisaran Sasamil sudah berantakan karena garis keturunan keluarga Kekaisaran Crowley yang masuk. Para pangeran dan putri teratas dalam pertarungan memperebutkan tahta menganjurkan pemusnahan total mereka yang memiliki garis keturunan Crowley dalam keluarga Kekaisaran Sasamil. Apakah dia pikir mereka hanya akan mengatakan ya untuk campuran baru yang lain? Laro,
di sisi lain, tidak bisa tidak berpikir. Jika dia bukan anak didik Jakiro, aku akan menendangnya pergi bahkan sebelum dia bisa mulai berbicara. Namun, saya harus mengakui bahwa idenya tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Segera setelah itu, dia menyebarkan sense spiritualnya dan menemukan orang yang dia inginkan. Cacing tua mengawasi semuanya dari sudut tersembunyi. Jelas, satu-satunya yang menemukannya di sana adalah Laro, yang mengiriminya pesan sense spiritual. Apakah ini sesuatu yang kamu pikirkan? Cacing tua menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Si kembar bahkan tidak tahu aku di sini. Laras mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang lamaran mereka? Bukankah itu akan membuat segalanya lebih berantakan di dalam keluarga kekaisaran Sasamil Anda? Cacing tua merenung sebentar dan mengangguk. Rencana awalnya adalah dia akan muncul di beberapa titik dan menerima persyaratan Laro. Sebagai gantinya, dia akan mendapat bantuan Lakure Rache jika perang benar-benar pecah dengan Crowley. Namun, kata-kata Rean membalikkan segalanya. Namun, saat itulah dia mengingat ramalan kakeknya. Mungkin, itu jalan keluarnya. Bab 544 Kamu tidak bisa pergi. Pada akhirnya, Laro bertanya pada cacing tua. Jadi, haruskah kita melakukannya atau tidak? Aku tidak akan berbohong. Mempertimbangkan kondisi keluarga Sasamil Anda saat ini, itu mungkin membawa Anda lebih banyak masalah daripada kelegaan. Namun, itu pasti akan membantu ras saya memantapkan dirinya dalam beberapa tahun ke depan. Cacing tua tahu itu. Itu sebabnya dia memikirkannya. Persetan, aku akan menerima lamaran si kembar. Ini tidak seperti hal-hal akan berubah seperti saat ini. Laro mengangguk, puas. Besar. Namun, akankah ada anggota keluargamu yang mau menikah dengan orang-orang dari ras Danau Reku? Cacing tua mengangguk saat dia berkata. Jangan khawatir, saya akan memastikan bahwa akan ada beberapa. Bagaimanapun, keluarga saya sudah terbiasa dengan pernikahan politik. Saya hanya perlu menawarkan sedikit insentif kepada mereka yang hanya menginginkan hadiah sampai beberapa dari yang berperingkat lebih rendah akan melompat keluar dalam sedetik. Tidak semua orang benar-benar peduli tentang cinta, kau tahu. Laro setuju dengan cacing tua. Saya mengerti. Seperti biasa, percakapan melalui spiritual sense selesai hanya dalam beberapa detik. Laro lalu menatap Valeria Sasamil sebelum berkata. Saya suka idenya. Mari kita lakukan apa yang dia katakan, dan kita bisa menganggap negosiasi ini sukses. Valeria mulai merasakan sakit kepala setelah mendengar kata-kata itu. Tidak mungkin para pangeran dan putri papan atas akan menerimanya dengan mudah. Namun, saat dia hendak menolak tawaran itu, suara lain bergema di benak semua orang. Saya menerima tawaran Anda atas nama keluarga Sasamil. Entah dari mana, cacing tua muncul di udara seperti hantu. Hanya saja penampilan dan auranya sangat berbeda dari yang diketahui si kembar. Tentu saja, meskipun si kembar tidak bisa mengenali penampilan pria itu, Valeria pasti bisa. Leluhur Jakiro, kamu keluar. Cacing tua mengangguk. Aku merasakan beberapa fluktuasi energi yang datang dari tempat ini, jadi aku memutuskan untuk melihatnya. Tetap saja, aku tidak berharap menemukanmu sekali lagi, Laro. Laro jelas-jelas bermain-main dengan kepura-puraan cacing tua. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku terkunci di sana selamanya? Jangan lupa bahwa kami berdua adalah ahli Saint Realm dengan bakat yang sama saat itu. Tetap saja, aku pikir kamu akan mati sekarang. Cacing tua menggelengkan kepalanya saat dia berkata sebagai tanggapan. Aku bisa mengatakan hal yang sama. Jika kamu masih hidup, maka aku juga. Namun, kita berdua tahu apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan untuk mengamuk. Itu sebabnya aku menerima tawaranmu, milikku juga. Laras mengangguk. Berbicara, keluarga Sasamilku mungkin akan berperang melawan kerajaan Crowley di masa depan. Jika itu benar-benar terjadi, aku ingin ras Lakuremu memberi kami dukungan. Karena kamu menggunakan keluarga Sasamil untuk menjaga ras Lakuremu tetap aman, maka aku akan menggunakan Lakure Rache-mu untuk menjaga kekaisaranku tetap aman. Laro merenung sejenak sebelum berkata, aku hanya bisa bersekutu dengan kekaisaran Crowley saja. Cacing tua mendengus sebagai tanggapan. Jika kamu pikir kamu bisa meyakinkan wanita gila itu, silakan dan coba. Aku sangat ragu itu mungkin. Laras menyipitkan matanya.
Tentu saja hal itu sudah pernah dibicarakan antara Old Worm dan Laro sebelumnya. Baik, saya akan memilih beberapa anggota berpengaruh dengan garis keturunan Lakure yang lebih murni, sehingga Anda dapat memperoleh beberapa untuk keluarga Sasamil Anda juga. Valeria tidak tahu harus berbuat apa. Leluhur, ini ide yang buruk. Para pangeran dan putri yang memperebutkan tahta tidak akan menerimanya. Cacing tua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak apa-apa, saya akan menggunakan beberapa anggota keluarga berperingkat lebih rendah dengan garis keturunan langsung. Anda harus memahami bahwa kita harus menghindari pertempuran melawan Lakure dengan segala cara. Selain itu, saya juga mendapat janji leluhur mereka bahwa mereka akan membantu kami jika kerajaan Crowley datang. Manfaatnya melebihi kerugiannya. Kembali dan beritahu mereka untuk mempersiapkan beberapa anggota untuk itu. Jika salah satu dari anak-anak itu mengeluh, Anda dapat meminta mereka untuk datang dan berbicara dengan saya. Yah, aku ragu mereka akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Cacing tua kemudian kembali menatap Laro sebelum berkata, Laro, satu hal lagi. Siapapun di tingkat kultivasi kita dilarang untuk campur tangan langsung dengan dunia sekuler. Jika perang benar-benar pecah, Anda tidak dapat memasuki pertarungan. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang berada di alam transformasi elemental. Laro mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku sudah menduga itu. Jangan khawatir, selama kamu tidak mencoba menggunakan Lakure Racheku sebagai pemakan meriam, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi anggota Lakure Rache yang telah dikurung di sana begitu lama untuk mendapatkan pelatihan nyata. Setelah itu, Laro, Jakiro, Jana, Valeria, dan beberapa pembudidaya lainnya dari kedua belah pihak pergi ke tempat lain. Lagi pula, mereka memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan. Karena tidak akan ada pertarungan lagi, pasukan yang tersisa di kedua sisi juga mundur. Kelompok Rean mendengar seluruh percakapan dan terkejut bahwa ide mereka diterima dengan begitu mudah. Faktanya adalah orang yang memberikan ide itu adalah Kalina. Namun, dia belum bisa muncul di depan mereka. Kalau tidak, dia mungkin dikenali. Itu sebabnya Rean adalah orang yang berbicara untuknya. Ini sudah berakhir. Seperti itu. Sepertinya begitu. Itu berjalan jauh lebih lancar daripada yang saya kira. Tidak apa-apa. Ini jauh lebih baik daripada memulai perang melawan Lakures di sini. Jialin terlalu dekat, jadi kita pasti akan menjadi bagian dari mereka yang mendapat hasil terburuk dalam kekacauan ini. Semua orang setuju dengan kata-kata itu. Rean kemudian meregangkan tubuhnya sebelum berkata, Yah, sudah selesai. Bagaimana kalau kita kembali ke Sekte Dalamu? Kita sudah keluar cukup lama. Namun, sebuah tangan muncul di bahu Rean begitu dia mengatakan itu. Ketika Rean melihat pemiliknya, dia tersenyum pahit. Ahem, ada yang bisa saya bantu, Penatua Sila. Sila mendengus sebagai tanggapan. Tentu saja, kamu pasti bisa banyak membantu, dengan tetap di sini dan menyembuhkan racun semua orang seperti biasa. Jangan kira kamu bisa pergi dengan mudah, bocah. Bab 545 kembali ke Dalamu. Rean menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia menatap Sila dan menjawab. Tapi Penatua Sila, aku bisa pergi kapanpun aku mau, tahu. Kamu seharusnya sudah mengerti itu. Sila menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Benar saja, dia tahu bagaimana si kembar bisa menghilang begitu saja, hanya menyisakan klon mereka. Tetap saja, bagian dari negosiasi adalah agar kamu menyembuhkan semua orang, atau apakah kamu melupakannya? Rean menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tentu saja tidak. Namun, bagaimana saya bisa meningkatkan kultivasi saya dengan tinggal di sini selamanya? Sangat penting bahwa saya harus pergi keluar dan menjelajahi dunia. Saya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di luar juga. Jika Anda benar-benar ingin saya menyembuhkan semua orang, seumur hidup saya harus keluar. Selain itu, bukan berarti saya tidak akan menyembuhkan siapapun lagi. Tulis saja daftar mereka yang akan disembuhkan dan biarkan mereka tinggal di kota Majorias. Saya bisa keluar sesekali untuk menyembuhkan orang-orang itu. Asal tahu saja, setelah terobosan terakhirku, aku akhirnya bisa menyembuhkan 4 anggota Lakure Rache sekaligus selama kultivasi mereka tidak lebih tinggi dari milikku. Sila memiliki pikiran yang bertentangan setelah mendengar itu. Dan mengapa aku harus percaya bahwa kamu tidak akan melarikan diri?
Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata, aku tidak bisa bahkan jika aku mau. Sekteku adalah sekte Dalamu. Juga, kamu mengatakannya sendiri. Negosiasi mereka mungkin melibatkanku. Aku mungkin bisa mengabaikan Lakures. Padahal, aku tidak bisa mengabaikan perintah keluarga Kekaisaran Sasamil, terutama karena aku menikah dengan salah satu putri mereka. Sila menghela nafas dan akhirnya melepaskan Ryan. Baik, namun, Anda lebih baik menepati janji Anda jika Anda tidak ingin ketegangan antara kedua belah pihak meningkat. Ryan mengangguk. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah itu, Ryan pergi bersama Rowan, Malaka, Kalina, dan Wulio. Kembali ke tempat negosiasi, Laro dan Old Worm selesai mendiskusikan detail terakhir dari aliansi mereka. Baiklah, saya akan membutuhkan ras Lakure Anda untuk mengirim mereka yang Anda inginkan melalui pernikahan politik ini ke ibu kota Sasamil. Coba saya lihat, biasanya, hanya satu pernikahan saja sudah cukup untuk menunjukkan posisi kami. Namun, Anda Lakere Rache adalah ekstrim. Kalau begitu, aku akan meminta 3 anggota keluarga Kekaisaran Sasamil yang bersedia menikahi 3 anggota rasmu. Bagaimana kedengarannya? Laro mengangguk, puas. Aku tahu mereka akan menjadi beberapa anggota garis keturunan langsung dengan peringkat lebih rendah. Namun, itu lebih dari cukup untuk dunia luar karena yang membawa beban dalam situasi ini adalah nama keluarga Sasamilmu. Meski begitu, aku akan mengirimkan beberapa darah bangsawan Danau Rekita dari tingkat yang sama. Old Worm tidak keberatan, katanya. Baiklah, sekarang, ada satu hal yang perlu kujelaskan padamu, Laro. Aku hanya ikut campur dalam situasi ini karena kamu berada pada tingkat kultivasi yang sama denganku. Setelah kita selesai, kamu harus mematuhinya, aturan yang sama seperti orang lain di level kita, tidak ada lagi intervensi di dunia sekuler. Tidak apa-apa. Laras mengangguk. Kamu mengatakan itu kepadaku berkali-kali. Aku baik-baik saja dengan itu selama ras Danau Reku tidak berisiko punah atau semacamnya. Cacing tua setuju dengannya. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Saya juga akan pindah jika saya melihat bahwa umat manusia juga dalam bahaya. Dan dengan itu, kedua belah pihak telah mencapai konsensus. Yah, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu bukan sesuatu yang dipikirkan Laro. Dia harus mengikuti aturan ini dengan imbalan cacing tua tidak membunuh rasnya saat dia terkunci. Drama yang mereka tampilkan adalah sesuatu yang sudah mereka bicarakan sejak lama, kecuali tentang pernikahan. Di tempat perbatasan penghalang alami itu berada, Kia masih menunggu. Tidak seperti Droman, dia tidak pernah meninggalkan tempat ini sejak formasi alam ditutup. Pada titik tertentu, dia dapat melihat banyak pembudidaya manusia yang datang dari lembah. Segera, dia pindah ke sana dan mencari Ryan dan Rowan. Yah, mereka tidak berada dalam kelompok ini, jadi dia harus menunggu lebih lama. Untungnya, dia melihat orang-orang yang paling ingin dia temui setelah beberapa waktu. Tentu saja, dia segera menyadari betapa dia menjadi lebih tinggi dan lebih tua. Tetap saja, terlalu mudah untuk mengidentifikasi rambutnya yang putih bersih. Ryan juga memperhatikan Kia berlari ke arahnya dan segera menghela nafas. Akhirnya, dia melompat ke arahnya dan memeluk Ryan. Jelas, dia khawatir sakit. Sedangkan untuk Ryan, apakah kamu sudah menunggu di sini selama ini? Saya pikir kamu akan menyerah sekarang. Kia menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menyerah. Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata, kamu harus tahu posisiku dalam hubungan kita ini. Sekarang setelah aku menghabiskan hampir 8 tahun di dalam formasi alam, aku menjadi lebih yakin akan hal itu. Kuberitahu, kamu harus benar-benar mencari orang lain. Kia tercengang saat melihat wajah tak berdaya Ryan. Dia benar-benar tampak terganggu oleh cintanya, yang jelas berdampak padanya. Perlahan, dia menarik diri darinya saat dia bertanya. Apakah kamu menemukan orang lain saat kamu berada di dalam formasi? Ryan tidak bisa mengerti bagaimana dia mendapatkan ide ini. Tentu saja tidak. Kenapa aku harus melibatkan diri dengan orang lain? Wulio dan Malaka meliriknya. Bukankah Ryan yang terus memaksa Kalina ke Rowan? Apa yang kamu katakan sekarang bertentangan dengan apa yang kamu inginkan untuk saudaramu, tahu. Bagaimana Anda bisa menjadi tidak tahu malu ini? Namun, Rowan tidak memiliki kesabaran untuk itu. Jika kamu akan membuang-buang waktuku di sini, maka aku akan pergi duluan.
Sebelum ada yang mengatakan apa-apa, dia melanjutkan perjalanannya. Tunggu kami. Ryan dan yang lainnya juga mempercepat untuk mengejar Roan. Kia hanya bisa menghela nafas saat dia melakukan hal yang sama. Dia membuat beberapa gerakan pada Ryan sementara keduanya berada di sekte yang mengerjakan formasi listrik baru. Namun, Ryan telah menghindari semuanya. Semakin dia mencoba, semakin dia bersikeras. Namun, saat ini, setelah menghabiskan beberapa tahun di dalam formasi alami, dia merasa bahwa dia menjadi lebih dingin terhadapnya. Dia tidak salah. Ryan sudah mati-matian membuat pernikahan palsu ini tidak berubah menjadi sesuatu yang nyata. Sekali lagi, dia memikirkan hari ketika dia harus meninggalkan planet ini. Adapun Roan dan Kalina, dia hanya membantu Kalina karena dia merasa lucu mengganggu kematian. Pada akhirnya, dia juga berpikir bahwa hubungan Roan dan Kalina tidak akan berubah menjadi apapun karena alasan yang sama. Kia lalu menatap Wulio yang keluar bersama rombongan Ryan. Dan kamu. Wulio menatap Kia sebelum tersenyum. Benar saja, dia juga telah mengubah penampilannya bahkan sebelum datang ke negara Kerlen. Secara alami, Kia tidak bisa mengenalinya, sama seperti Kalina. Oh, kamu bisa memanggilku Wano. Aku berteman dengan grup Ryan selama aku berada di formasi alam. Kamu bisa mengandalkanku jika kamu membutuhkan sesuatu. Kia memandang Ryan, yang terakhir dikatakan. Dia memang teman kita. Jangan khawatir, kamu bisa mempercayainya. Kia mengangguk. Senang bertemu denganmu, Senior Wano. Saya Kia Sasamil, Putri Kekaisaran Sasamil. Bagus untukmu, kurasa. Anehnya bagi Kia, Wano sama sekali tidak terkesan dengan identitasnya. Dia juga tidak bertindak lebih sopan hanya karena itu. Secara alami, dia tidak terlalu menyukainya. Tetap saja, karena dia adalah teman Ryan dan Roan, dia tidak menyebutkannya. Dengan bantuan Tyria, kelompok Ryan dapat kembali ke sekte Dalamu dalam waktu 2 hari. Droman tentu saja segera keluar menemui mereka. Kemudian, aduh, Ryan menggaruk belakang kepalanya yang sakit. Beraninya kamu memasuki formasi alam tanpa izin. Kamu hanya menunggu sampai Master Sekte Mia kembali. Jangan berpikir kamu akan lolos dari hukuman semudah itu. Droman kemudian menatap Roan. Adapun kamu, aku akan menyerahkan itu untuk ditangani oleh Old Worm. Roan tidak peduli saat dia mengangkat bahu. Droman kemudian meraih lengan Ryan dan menariknya. Ayo kembali ke aula formasi. Ada banyak hal yang perlu kamu periksa. Begitu juga denganmu, Kia. Kia mengangguk dan segera mengikuti mereka berdua. Namun, tunggu, Penatua Droman. Aku harus ke kamarku dulu. Lagi pula, aku sudah memakai pakaian ini selama ini. Saat itulah Kia menyadari bahwa dia memiliki masalah yang sama. Aku juga. Ayo, Ryan. Ayo ganti baju. Droman menyipitkan matanya tetapi akhirnya mengangguk. Selama kalian tidak tiba-tiba memutuskan untuk melakukan satu sama lain dan membuatku menunggu lebih lama, maka tidak apa-apa. Aku akan menunggu kalian berdua di aula formasi. Ayo cepat. Wajah Kia tiba-tiba memerah, tetapi Ryan hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Lagi pula mereka tidak pernah melakukannya. Baiklah. Aku akan berhenti menggoda kalian berdua. Droman kemudian berbalik dan pergi. Ryan dan Kia melakukan hal yang sama dan kembali ke kamar mereka, meninggalkan Roan, Kalina, Malaka, dan Wulio di belakang. Kalina dan Malaka kemudian menatap Roan, menunggu kata-katanya. Lakukan saja sesukamu. Selama kamu tetap pada jadwal latihan yang aku berikan, seharusnya tidak ada masalah. Kalina dan Malaka mengangguk dan segera pergi setelah kata-kata Roan. Hanya Roan dan Wulio yang tersisa setelah itu. Apa yang kamu rencanakan untuk saat ini? Wulio merenung sebentar sebelum berkata. Kurasa aku akan kembali ke ibu kota Sasamil untuk memeriksa beberapa hal. Kata-katamu tentang dukungan seseorang yang tidak berarti apa-apa benar-benar menarik perhatianku. Aku ingin melihat apakah aku bisa menemukan alasannya. Roan terkejut bahwa Wulio begitu lugas, tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali. Tidak apa-apa bagiku. Ngomong-ngomong, aku berniat menyembunyikan Kalina selama beberapa tahun lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia seharusnya bisa melakukan terobosan dalam waktu 7 hingga 8 tahun. Itu juga harus bertepatan dengan waktu di mana memperebutkan tahta benar-benar meningkat.
Wu Liao mengangguk. Dari apa yang dikatakan pria bernama Erbek itu, sepertinya banyak negara kecil sudah menyadari kesulitan dalam keluarga kekaisaran. Rowan setuju dengannya. Langkah para pangeran dan putri akan menarik perhatian negara-negara cepat atau lambat. Bagaimanapun, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Hasil akhirnya jauh dari ditetapkan. Wu Liao memandang Rowan, yang sepertinya mengerti semua yang sedang terjadi. Terserah. Aku akan keluar. Aku akan memeriksanya sesekali untuk melihat bagaimana keadaan Kalina. Wu Liao kemudian berbalik dan pindah ke aula formasi teleportasi. Di sisi lain, Rowan menyipitkan matanya saat dia menuju ke gubuk Old Worm sekali lagi. Tiba-tiba, peringatan, keberadaan sistem permata jiwa ditemukan. Serang sudah dekat, menginisialisasi protokol tindakan kontra. Bab 546 ambil semua orang. Ryan dan Rowan segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Tidak lama kemudian, Ryan dan Rowan merasakan semacam kekuatan yang mirip dengan yang digunakan untuk memindahkan mereka ke alam dimensi. Setelah itu, mereka melihat ke langit dan melihat pusaran perak raksasa terbentuk. Ini, bukankah energinya sama dengan yang digunakan saat kita masuk dan keluar dari alam dimensi permata jiwa? Itu tidak semua. Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi di langit. Ini adalah fenomena yang terjadi di luar angkasa. Namun, itu sangat besar sehingga kita tidak bisa melihat dari titik ini. Namun, sistem mengabaikan keterkejutan mereka dan terus merilis informasi. Peringatan, musuh akan menggunakan formasi teleportasi super jarak jauh untuk mengirim serangan ke lokasi Soul Gem System. Serangan musuh diprediksi akan terjadi dalam 13 detik berikutnya. Ryan dan Rowan tidak tahu harus berkata apa. Musuh apa, dan serangan apa yang dibicarakan oleh sistem permata jiwa ini. Saudari Orb, apa yang terjadi? Namun, Sister Orb tidak menjawab kali ini. Seolah-olah dia pergi dari alam dimensi permata jiwa. Protokol pengukur penghitung diaktifkan sepenuhnya. Lokasi planet terlalu berbahaya, relokasi sistem dan host diperlukan. Semua misi yang sebenarnya telah dibatalkan. Setiap hukuman dan bonus telah ditiadakan. Mengumpulkan energi untuk teleportasi darurat jarak jauh super. Si kembar merasakan hawa dingin di punggung mereka. Apakah itu berarti misi mereka untuk menjadikan Kalina sang permaisuri hilang begitu saja? Tapi sekali lagi, mereka tidak akan terbunuh jika mereka gagal, kan? Namun, ada juga hadiah di Destiny Point yang akan mereka dapatkan jika berhasil, yang sekarang sudah hilang. Tetap saja, si kembar tidak terlalu peduli dengan semua itu saat ini. Dalam benak mereka, hanya ada satu pertanyaan. Kemana sistem permata jiwa mengirim mereka? Mereka juga bukan satu-satunya yang melihat pusaran di langit. Semua pembudidaya dan orang biasa di dunia dapat melihat hal yang sama. Itulah seberapa besar itu sebenarnya. Setelah itu, mata pusaran perak mulai bersinar dengan cahaya merah terang. Tentu saja, si kembar juga menyadarinya. Apakah benda itu membidik kita? Apa yang akan terjadi pada sekte jika mendarat di sini? Namun, si kembar terlalu naif tentang apa yang terjadi di luar planet ini. Padahal, sistem permata jiwa membangunkan mereka dengan kenyataan situasi. Peringatan. Penghancuran total planet sudah dekat. Sekarang tingkatkan penyerapan energi spiritual ke level maksimum. Kehancuran pel planet. Ryan jatuh berlutut ketika dia mendengar itu. Apakah hal seperti itu benar-benar mungkin? Ini adalah seluruh planet yang mereka bicarakan, Anda tahu. Namun, Rowan lebih khawatir apakah mereka akan lolos dari krisis ini atau tidak. Adapun hal lain, dia bisa memikirkannya setelah mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Semua itu terjadi hanya dalam 4 hingga 5 detik sejak peringatan pertama sistem permata jiwa. Tiba-tiba, semua batu roh di alam dimensi permata jiwa telah menghilang. Tidak hanya itu, baik itu harta sekte dalammu atau milik pembudidaya sendiri, apapun di lebih dari 1000 km yang memiliki energi spiritual sama sekali disedot kering oleh sistem permata jiwa. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu karena mereka bisa melihat apa yang terjadi di langit. Hanya Ryan dan Rowan yang tahu apa artinya itu. Namun, Ryan dengan cepat pulih dari pingsannya dan segera berteriak pada sistem permata jiwa. Sistem permata jiwa, gunakan semua poin takdir yang tersedia dan hentikan serangan. Namun, sistem benar-benar mengabaikan kata-kata Ryan.
Teleportasi darurat jarak jauh super, 70% terisi daya. Diperkirakan siap dalam 6 detik. Serangan diperkirakan tiba dalam 8 detik. Inisialisasi urutan teleportasi sirkuit. Apa? Itu tidak mungkin. Namun, Rowan segera berteriak balik pada Ryan. Diam. Tarik siapapun yang dekat denganmu ke alam dimensi permata jiwa. Rowan tiba-tiba melesat secepat yang dia bisa ke arah Kalina dan Malaka. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Kecepatannya meledak dalam sepersekian detik. Kalina dan Malaka baru saja meninggalkan sisinya beberapa menit yang lalu, jadi dia mungkin bisa mendapatkan mereka tepat waktu. Segera, dia menyebarkan sense spiritualnya sejauh yang dia bisa, bertujuan untuk menghubungi Kalina dan Malaka lebih awal dan membuat mereka berlari ke arahnya juga. Ryan terkejut dengan kata-kata Rowan dan menggertakkan giginya. Satu-satunya orang yang cukup dekat dengannya saat ini adalah Kia, yang kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Meskipun Ryan dan Kalina tidak memiliki hubungan, pasangan menikah, mereka masih tinggal di tempat yang sama untuk menjaga penampilan. Hanya saja mereka tidur di kamar yang berbeda. Bam. Tiba-tiba, Ryan menerobos pintu kamar Kia, melihat gadis telanjang itu sekali lagi. Karena peristiwa itu terjadi di luar, Kia belum menyadarinya. Tentu saja, dia takut dengan kemunculan Ryan yang tiba-tiba. Ah, apa yang kamu lakukan? Namun, Ryan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia segera menerkam Kia saat menggunakan Enhancement dan Rowan's Shadow Steps. Dalam 8 tahun dalam formasi alami ini, Ryan telah mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Kia. Namun, dia jelas jauh lebih kuat dan lebih cepat darinya saat bertukar elemen dengan Rowan. Karena itu, Kia tidak bisa mengelak sama sekali saat dia meraihnya. Dia baru saja akan berteriak ketika tiba-tiba, dia menerima pesan sense spiritual Ryan. Kami sedang diserang. Jangan tanya apa-apa. Anda akan merasakan semacam daya isap yang menyelimuti tubuh Anda, jangan coba-coba menolaknya. Yang saya minta dari Anda hanyalah mempercayai saya. Mata Kia terbuka lebar saat dia menatap Ryan. Saat itulah dia memperhatikan betapa putus asanya dia. Jelas bahwa apapun yang terjadi pasti sangat menyakitinya. Itu bukan ekspresi seseorang yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Dia segera tenang ketika dia merasakan kekuatan isap yang dibicarakan Ryan di sekujur tubuhnya. Saya percaya kamu. Ryan terkejut pada saat itu ketika dia melihat wajah Kia yang tersenyum, meninggalkan seluruh dirinya untuk dia urus. Detik berikutnya, tubuh Kia menghilang dari permukaan planet. Peringatan, 5 detik sampai kehancuran planet ini. Formasi sirkuit 90% terisi. Urutan teleportasi sirkuit selesai. Baca untuk teleportasi setelah energi diperoleh. Ryan mengerti dia tidak punya waktu lagi. Segera, dia menyebarkan spiritual sense-nya, mencoba menangkap keberadaan siapapun di sekitar kamar Kianya. Anehnya, dia menemukan seseorang yang sama sekali tidak bisa dia harapkan. Tetap saja, dia mengertakkan gigi saat bintang hitamnya muncul di tangannya. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Ryan kemudian menembak menembus dinding ruangan, tepat pada waktunya untuk melihat cahaya merah di langit yang semakin terang. Dari kelihatannya, serangan yang dibicarakan oleh sistem permata jiwa telah diteleportasi ke tata surya mereka dan turun ke planet mereka. Tetap saja, Ryan mengabaikannya saat dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menyerang orang di depannya dengan sisi pedangnya, Black Star. Orang itu terlalu fokus pada apa yang terjadi di langit sehingga dia tidak menyadari kehadiran Ryan pada awalnya. Pada saat dia mendengar dinding runtuh di sisinya, pedang Ryan sudah berada di belakang lehernya. Tetap saja, dia bukan sembarang orang, jadi dia mencoba bertahan dengan menggunakan energi spiritualnya untuk menciptakan penghalang energi spiritual di titik serangan. Bam. Namun, Ryan juga tidak menahan diri sama sekali, sehingga orang itu masih sangat terpukul saat penglihatannya menjadi kabur. Dia tidak bisa membedakan kanan dari kiri karena pikirannya disorientasi dari dampak serangan itu. Ryan melihat itu dan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan mampu bertahan dari serangannya di menit-menit terakhir. Tetap saja, dia memperhatikan bahwa pria itu telah kehilangan arah, yang sudah cukup untuk Ryan. Segera, kekuatan hisap dari alam dimensi permata jiwa menyelimuti pria itu, dengan cepat menariknya ke dalam juga.
Ryan melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa membawa orang lain. Sayangnya, tidak ada waktu lagi. Biaya teleportasi sirkuit selesai. Inisialisasi teleportasi sistem permata jiwa. Melawan kehendak Ryan, dia dibawa ke dalam alam dimensi permata jiwa. Di sana, dia langsung jatuh ke sisi yang lain. Dia bukan satu-satunya. Roan juga muncul di dalam alam dimensi permata jiwa pada saat yang bersamaan. Dalam pelukannya, orang bisa melihat Kalina dan Malaka, yang sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Last but not least, Kentucky yang bingung muncul di dalam alam dimensi permata jiwa, sangat mengejutkan Ryan dan Roan karena mereka tidak dekat dengan Kentucky untuk memulai. Sistem permata jiwa kemudian mengaktifkan urutan teleportasi. Cahaya perak berkumpul di sekitar tempat itu sebelum alam dimensi permata jiwa muncul kembali di luar planet ini. Ryan dan Roan menggunakan otoritas mereka untuk membuat penghalang alam dimensi terlihat seperti jendela bening yang menunjukkan dunia luar. Mereka telah melakukan itu di masa lalu untuk melihat sekeliling, jadi itu bukan sesuatu yang baru. Semua orang kemudian melihat planet di depan mereka. Namun, yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah pancaran sinar merah yang beberapa kali lebih besar dari ukuran planet yang menuju ke sana. Sebelum mereka bisa bernapas sekalipun, lampu merah menghantam planet ini dengan kecepatan yang menakutkan. Karena mereka berada di luar angkasa, tidak ada suara sama sekali. Namun, mereka melihat bagaimana planet di depan mereka tiba-tiba hancur dalam waktu kurang dari 1 detik. Malaka, Kalina, Kia, dan orang baru itu tidak terlalu mengerti apa yang mereka lihat. Tetap saja, mereka bisa menghubungkan titik-titik begitu mereka memikirkan tentang cahaya merah yang mereka lihat di langit sebelum muncul di tempat ini. Melihat ekspresi Roan dan Ryan juga telah mengkonfirmasi ketakutan mereka. Namun, sistem mengabaikannya saat diumumkan. Urutan teleportasi sirkuit tahap 1 selesai. Sekarang mengatur koordinat. Koordinat dikonfirmasi. Mengaktifkan urutan teleportasi tahap 2. Setelah beberapa waktu, tujuan dipilih. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang dari tata surya itu. Bab 548 sesederhana itu. Di tempat lain di separuh alam semesta pembudidaya, ada sebuah planet yang diselimuti warna putih. Namanya Kulo. Di tempat-tempat di mana tanah tidak bisa dilihat dari luar angkasa, ada banyak awan di mana badai salju mengamuk. Planet ini berada di paling ujung dari apa yang bisa dikatakan sebagai orbit yang cocok untuk kehidupan di tata surya ini. Karena itu, planet ini sebagian besar tertutup salju sepanjang tahun. Satu-satunya saat ia menunjukkan beberapa bidang hijau adalah selama bulan pertama dari perjalanannya selama 27 bulan. Ya, planet ini membutuhkan waktu 27 bulan untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi mataharinya. Meskipun kondisi di planet ini keras, itu jauh dari tidak bernyawa. Itu memiliki kota, negara, dan bahkan 3 kerajaan sendiri. Tentu saja, dibandingkan dengan planet suka tempat tinggal si kembar sampai sekarang, populasinya tidak sebanyak itu, memiliki kurang dari 1/10 dari jumlah makhluk hidup. Itu tidak bisa disalahkan karena hidup jauh lebih sulit untuk berkembang di tempat ini. Di kerajaan Palif, ada sebuah negara bernama Tasman. Itu tidak bisa dikatakan sebagai negara besar atau kecil karena terletak di suatu tempat di tengah perbatasan kekaisaran di sisi barat ke ibu kota kekaisaran di tengah. Pengaruhnya juga berada di tengah jika dibandingkan dengan yang lain. Di negara yang sama ini, di tengah pegunungan yang dekat dengan Danve City, fluktuasi ruang tiba-tiba muncul. Namun, tidak ada yang terjadi setelah itu, dan tempat itu kembali ke kedamaian sebelumnya segera setelah itu. Lagi pula, tidak ada badai salju saat ini. Seperti yang bisa dibayangkan, di tempat inilah alam dimensi permata jiwa muncul kembali. Hanya saja si kembar dan yang lainnya masih berada di dalam alam dimensi, jadi tidak ada yang bisa melihat apapun. Di dalam alam dimensi, tidak lebih dari beberapa detik telah berlalu sejak mereka melihat planet Sukan diledakkan. Semua orang sekarang dapat melihat pemandangan di sekitar mereka karena Ryan dan Roan tidak mematikan pandangan dunia luar. Ini, apa yang baru saja terjadi? Segera, semua orang melihat orang yang menanyakan pertanyaan ini. Ternyata orang yang terakhir diselamatkan Ryan adalah Agis Keksidor, murid warna merah yang bergabung dengan sekte tersebut bersamaan dengan Ryan, Roan, dan Malaka. Agis biasanya akan keluar dari sekte, berlatih dengan tuannya. Namun, pada hari itu,
dia baru saja kembali ke sekte untuk melaporkan salah satu misi yang telah dia selesaikan. Agis Keksidor juga anggota sekte dalam, sama seperti Ryan dan Rowan. Secara alami, kamarnya juga terletak di sana. Melalui kebetulan belaka, dia melewati rumah Ryan ketika pusaran perak muncul di luar angkasa sebelum serangan itu turun. Ryan akhirnya membawanya ke alam dimensi permata jiwa setelah itu. Tiba-tiba, Agis bangkit dan melangkah mundur sebelum mengeluarkan pedangnya. Ryan, kau yang menyerangku, kan? Ryan masih memiliki ekspresi jelek saat dia mengangguk. Ya, namun, saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak membawa Anda langsung ke dalam, Anda akan mati di sana. Agis baru saja akan bertanya apa maksudnya ketika entah dari mana, Kalina berdiri dengan cepat juga. Ah, itu, lampu merah, benda bulat besar, ledakan besar yang menghancurkannya. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu dunia kita? Kulit Malaka, Kalina, Kia, dan Agis langsung memucat. Benar saja, seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mencapai kesimpulan itu. Bagaimanapun, mereka melihat lampu merah datang ke arah mereka sebelum Ryan dan Rowan membawa semua orang ke alam dimensi permata jiwa. Tetap saja, Agis menggelengkan kepalanya. Mustahil. Pertama-tama, bagaimana kamu tahu itu dunia kita? Pernahkah kamu melihat dunia dari jauh sebelumnya? Bisakah kamu menjamin bahwa itu benar-benar dunia? Ryan dan Rowan saling memandang, tidak merasa aneh. Dunia kultivasi cukup abad pertengahan. Secara alami, orang-orang seperti Malaka dan yang lainnya tidak tahu apa itu planet. Bagi mereka, dunia mungkin juga benar-benar datar, tidak bulat. Apa itu tadi? Rowan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Kita perlu bertanya pada sistem permata jiwa. Ryan kemudian menarik napas dalam-dalam. Dia jelas terpengaruh oleh apa yang telah terjadi karena dia tahu bahwa semua orang di planet Suka pasti mati. Tetap saja, dia harus memikirkan situasi sebenarnya dan apakah itu akan terjadi lagi atau tidak. Mari kita berurusan dengan semua orang dulu. Namun, tepat ketika Ryan dan Rowan hendak berbicara, suara lain keluar. Itu memang duniamu. Sayangnya, sekarang sudah hilang. Kakak Orb, Kalina, Malaka, dan si kembar segera mengenali bola hitam putih yang melayang ke arah mereka. Agis dan Kia terkejut. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Namun, Agis menggertakkan giginya dan mengabaikan fakta itu untuk saat ini. Apakah kamu berharap aku percaya itu? Sister Orb menatapnya sebelum bertanya. Ryan, Rowan, mengapa kamu membawa orang ini bersamamu? Dia sangat menyebalkan. Ekspresi Agis berubah lebih gelap saat dia segera menusukkan pedangnya ke Sister Orb. Melihat itu, Ryan dan Rowan menggelengkan kepala saat mereka berpikir secara bersamaan. Saudaraku, itu langkah yang salah. Asteris ledakan. Bang, Po, menabrak. Asteris. Dalam beberapa detik, Agis yang dipukul dapat ditemukan di tanah alam dimensi permata jiwa. Agis benar-benar berbakat, setelah mencapai tahap tengah dari alam formasi inti pada usianya. Namun, dia jelas tidak cocok dengan si kembar manapun. Di sisi lain, si kembar jelas bukan tandingan Sister Orb. Secara alami, hasil akhir dari tindakannya sudah ditetapkan. Bahkan tidak bisa mengenali perbedaan antara surga dan bumi. Anda ribuan tahun terlalu dini jika Anda pikir Anda bahkan bisa melawan saya. Kia segera mundur, takut bola itu akan membunuhnya. Namun, Ryan meletakkan tangannya di bahunya. Jangan khawatir, Sister Orb tidak akan membunuh siapapun. Hanya saja, jangan mencoba melawannya. Itu buruk untuk kesehatanmu. Malaka dan Kalina mengangguk penuh semangat. Kedua gadis itu juga tahu seberapa kuat Sister Orb berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Namun, Rowan mengabaikan semua itu. Saudari Orb, apa semua itu? Bagaimana planet tempat kita berasal meledak begitu saja? Apakah itu pengekangan alam semesta yang lain? Juga, mengapa Anda tidak menjawab panggilan kami saat itu? Ketertarikan semua orang langsung terguncang, termasuk Agis yang tidak bisa bergerak yang masih sadar. Pertama, saya tidak bisa menjawab kalian berdua karena sistem permata jiwa mengendalikan segalanya karena menggunakan segalanya untuk menyelamatkan Anda. Itu tidak dapat menghemat kekuatan pemrosesan yang diperlukan untuk membiarkan program saya bekerja. Selain Ryan dan Rowan, tidak ada orang lain yang tahu apa yang Sister Orb bicarakan. Kedua,
Itu bukan pengekangan alam semesta. Sepertinya kekuatan yang terkait dengan apa yang terjadi saat itu menemukan lokasi sistem permata jiwa. Namun, sistem permata jiwa dapat mendeteksi bahaya saat mendekat. Meski begitu, musuh tidak bisa langsung mengejar kita karena itu akan memberi kita lebih dari cukup waktu untuk melarikan diri. Musuh kemudian memutuskan untuk mengirim serangan untuk mencoba dan menghancurkan sistem. Saya harus menyebutkan bahwa mentransfer energi melalui ruang beberapa kali lebih mudah daripada jiwa yang hidup. Musuh pada dasarnya bertaruh pada fakta bahwa serangan itu akan lebih cepat daripada reaksi sistem permata jiwa. Rowan terus bertanya, bagaimana musuh menemukan sistemnya? Juga, apakah itu akan terjadi lagi? Seharusnya tidak mungkin. Kemampuan penyembunyian sistem permata jiwa sangat kuat. Kecuali musuh dekat dengan Anda, tidak ada cara untuk mendeteksinya. Juga, semakin tinggi kultivasi Anda, semakin kuat kemampuan ini. Ryan kemudian bertanya, lalu, bagaimana bisa? Pada saat itu, Ryan memikirkan kemungkinan. Roh artefak kota Lan. Benar, saat itu, kamu dan Rowan sangat dekat dengan artefak spirit, yang merasakan keberadaan Soul Gem System. Namun, karena artefak itu tidak memiliki niat jahat, sistem tidak melakukan apapun. Sayangnya, sepertinya seseorang telah menggunakannya untuk menemukan lokasi sistem permata jiwa. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Jika cacing tua ada di sini sekarang, dia akan terguncang sampai ke inti oleh wahyu ini. Pada akhirnya, kakek cacing tua benar. Cara untuk menyelamatkan Kekaisaran Sasamil dari malapetaka ini benar-benar di sisi timur Laut Kekaisaran. Selama dia menghentikan si kembar pergi ke kota Lan, roh artefak tidak akan pergi. Secara alami, tidak ada yang akan menemukannya, juga tidak akan ada yang menggunakannya untuk menemukan lokasi sistem permata jiwa. Sayangnya, cacing tua tidak memiliki cara untuk memprediksi hal seperti itu. Akhirnya, Kia tidak bisa menahan diri lagi. Tapi, apakah itu benar-benar dunia kita? Aku tidak peduli dengan semua hal yang kalian bicarakan. Aku hanya ingin tahu apakah semua orang benar-benar mati seperti yang telah kita lihat. Itu tidak mungkin benar, baik. Ini. Ryan tidak tahu harus berkata apa. Dengan cara tertentu, itu adalah kesalahan mereka sehingga planet Sukan berakhir seperti itu. Rowan sepertinya tidak peduli. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat dia menekan jari-jarinya begitu keras ke kulit telapak tangannya sehingga paku menembus kulit. Dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia peduli dengan orang tuanya di dunia itu. Belum lagi adik perempuannya, yang juga meninggal di sana. Sister Orb tahu bahwa berdiam diri tidak akan membantu, jadi jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya, dunia itu hancur. Tidak lebih, tidak kurang. Bab 549 tidak sempurna. Kembali ke tempat di mana planet Sunkan meledak, semua orang yang selamat telah pergi, hanya menyisakan ruang kosong dengan banyak puing-puing dari dunia yang sekarang hancur, atau begitulah seharusnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan saat bola kecil cahaya hitam dan putih terbentuk di tengah kekacauan itu. Bola itu mulai mengakumulasi elemen gelap dan terang hingga mencapai ukuran kepalan tangan. Titik pertama koneksi jiwa diperoleh. Menginisialisasi urutan penggabungan. Bola hitam dan putih itu tiba-tiba tumbuh beberapa helai yang menembus jalinan ruang. Tidak ada yang tahu di mana hal-hal ini terhubung. Lengkap, menginisialisasi lampiran jiwa ganda. Bahkan lebih banyak helai keluar dari bola hitam dan putih. Namun, kali ini tidak menembus jalinan ruang, tetapi menyebar ke seluruh tempat. Satu pemilik, dua jiwa. Semua koneksi dibuat. Menggunakan satu jiwa untuk mengamankan yang lain. Lampiran jiwa universal permata jiwa selesai. Tepat setelah itu, semuanya menghilang tanpa jejak. Bahkan Ryan dan Rowan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kembali ke dimensi permata jiwa, Agis telah memulihkan sedikit energi, cukup untuk duduk sekali lagi. Namun, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Hei, bola bicara. Mau menjelaskan? Berbicara, bola. Sister Orb mulai memancarkan aura gelap dan putih saat dia melihat ke arah Agis. Dalam sekejap, Agis merasakan hawa dingin di punggungnya, memaksanya untuk mengubah kata-katanya. Ahem, maksudku, adik bola yang cantik. Itu lebih seperti itu. Sister Orb kemudian memandang Ryan dan Rowan sebelum bertanya.
Haruskah saya memberitahu mereka? Lagi pula, saya yakin Anda akan berbicara bahkan jika saya tidak berbicara, kan? Ryan mengangguk. Dia berpikir bahwa apa yang terjadi adalah karena kehadiran mereka di planet Suka, jadi setidaknya mereka berhutang penjelasan kepada yang lain. Malaka dan Kalina tahu tentang Sister Orb dan alam dimensi. Tetap saja, mereka tidak tahu banyak tentang situasi mengenai si kembar dan sistem permata jiwa. Kia dan yang lainnya kemudian menjadi tenang dan menatap Sister Orb. Baiklah kalau begitu. Ceritanya seperti ini. Tentu saja, ada beberapa hal yang Sister Orb sembunyikan. Namun, semua orang akhirnya bisa mengerti apa yang terjadi di sana. Kia dan Agis, tentu saja, yang paling terkejut dengan itu semua. Ryan dan Rowan bereinkarnasi. Begitu, tidak heran kamu secanggih ini dalam kultivasi. Kamu selalu memiliki pikiran dewasa sejak kamu lahir. Tidak ada anak yang mungkin bisa menandingi dedikasi dan pemahaman orang dewasa. Namun, Sister Orb tidak memberitahu bahwa Ryan dan Rowan berasal dari belahan lain semesta. Itu karena selain mereka bertiga, yang lain bahkan tidak tahu apa itu alam semesta. Kia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Jadi, Sister Orb adalah orang yang mengambil jiwamu pada hari kamu mati dan membuatmu bereinkarnasi di dunia kami atau, planet, kan? Ryan mengangguk. Begitulah, kurang lebih seperti itu. Rowan memelototi Ryan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yah, satu-satunya yang mati adalah Ryan, bukan Rowan. Ryan pada dasarnya menyeret kematian bersamanya. Agis kemudian memelototi Ryan dan Rowan. Yang saya pelajari dari penjelasannya adalah bahwa kalian berdua adalah pelakunya atas kehancuran dunia kita. Apakah kamu tidak terlalu menyebalkan? Anda sebaiknya ingat bahwa jika Ryan tidak membawa Anda akan mati sekarang. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluh sejak awal. Agis ingin membantah kata-katanya, tetapi dia tahu lebih baik untuk tidak membuat Sister Orb kesal. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky adalah satu-satunya yang tidak mengerti apa-apa. Namun, dia memperhatikan ekspresi Malaka dan Kalina, jadi dia mencoba menghibur mereka. Ngomong-ngomong, Rowan, apakah kamu juga membawa Kentucky ke dalam? Rowan menggelengkan kepalanya. Aku terlalu jauh untuk melakukan hal seperti itu. Dia muncul di alam dimensi sendirian. Sistem permata jiwa melakukannya. Kentucky memiliki hubungan dengan kalian berdua, jadi dia diseret ke dalam dengan kekuatan yang sama dengan yang digunakan sistem untuk membawa kalian berdua ke dalam. Itu cukup kebetulan. Ryan dan Rowan kurang lebih mengharapkan hal seperti itu. Malaka dan Kalina membelai Minokawa. Terima kasih, Kentucky. Asteris anak ayam. Asteris. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menjadi sasaran lagi? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu? Kemampuan penyembunyian sistem permata jiwa sangat kuat. Jika bukan karena roh artefak, kami tidak akan ditemukan. Jangan khawatir. Jika musuh tahu di mana kita berada, mereka pasti sudah mengejar kita. Agis akhirnya mengesampingkan masalah itu dan memutuskan untuk menanyakan beberapa hal lain. Baiklah, karena itu masalahnya, saya ingin Anda menjelaskan beberapa hal lagi kepada saya. Kia, Malaka, dan Kalina juga mengangguk. Mereka penasaran dengan banyak poin dalam percakapan itu. Dari sana dan seterusnya, Ryan dan Sister Orb bergiliran menjelaskan hal-hal seperti alam semesta, planet, tata surya, itu adalah hal-hal yang bahkan mungkin tidak mereka ketahui bahkan di ranjang kematian mereka. Adapun Rowan, dia melihat medan di luar, mencoba memahami lebih banyak tentang tempat mereka dikirim. Beberapa jam kemudian, Ryan dan Sister Orb selesai berbicara dengan yang lain. Mereka sekarang memiliki pemahaman dasar tentang apa mereka dan di mana mereka berada dalam situasi ini. Memikirkan bahwa dunia kita tidak lebih dari sebutir pasir di pantai. Tidak, kita bahkan mungkin tidak dianggap sebanyak itu. Rowan tidak ingin menunggu semua itu, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan langsung ke topik lain. Namun, dia membuatnya sehingga hanya dia, Ryan, dan Sister Orb yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Saudari Orb, bagaimana sistemnya? Apakah itu rusak? Juga, bagaimana dengan misi? Apakah semuanya benar-benar dibatalkan seperti yang disebutkan sistem? Secara alami, Sister Orb juga merahasiakannya kepada yang lain saat dia menjawab. Sistemnya baik-baik saja. Namun,
Itu tidak akan dapat memproses poin takdir apapun untuk beberapa waktu. Ryan hanya bisa bertanya. Saya merasa tidak enak karena menanyakan ini, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Seluruh planet hancur karena kehadiran kita. Bukankah itu berarti nasib miliaran orang dan binatang iblis telah berubah? Bukankah seharusnya itu memberi kita jumlah poin takdir yang sangat besar? Tidak bisa. Sistem telah memasuki mode tindakan balasan ketika merasakan bahaya yang masuk. Pada saat itu benar-benar mematikan bagian manapun dari sistem yang tidak dapat membantu dengan petualangannya. Secara alami, setiap perubahan takdir juga tidak dicatat olehnya. Anda tidak akan mendapatkan satu destiny point darinya. Sebagai gantinya, Anda tidak akan mendapatkan poin lagi dari perubahan planet suka sekarang setelah hilang. Bukannya merasa sedih, Ryan malah merasa lega. Dia tidak ingin dihargai karena kehancuran dunia sama sekali. Bagaimanapun, itu juga termasuk orang tua, saudara perempuan, dan teman-temannya. Anehnya, Rowan juga memiliki pendapat yang sama, yang merupakan peristiwa sekali seumur hidup untuk orang seperti dia. Tetap saja, jangan khawatir. Upgrade yang kalian beli dari sistem masih tersedia. Bukannya tulangmu tiba-tiba menghilang. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Berapa lama sampai sistem mulai menghitung poin takdir lagi? Setidaknya 3 tahun. Hal yang sama berlaku untuk peningkatan lebih lanjut. Anda tidak akan dapat membeli kemampuan atau peningkatan baru apapun sampai sistem kembali online. Saat itulah Ryan memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, berapa banyak destiny point yang kita miliki sebelum event ini? Itu bisa saya periksa. Setelah Anda melakukan upgrade terakhir, Anda tidak menggunakan sisa 6.781 destiny points. Menghitung tahun-tahun yang Anda habiskan di dalam sekte, serta beberapa bulan yang berlalu di luar formasi alam, Anda mengumpulkan 5.621 poin lagi. Singkatnya, Anda memiliki 12.402 poin saat ini. Yah, sepertinya kamu tidak bisa menggunakannya. Ryan mengangguk. Setelah itu, si kembar mendiskusikan beberapa hal lagi dengan Sister Orb melalui Soul Connection mereka. Agis memperhatikan bahwa Ryan, Rowan, dan Sister Orb terdiam, jadi dia segera bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Jangan pikir aku tidak tahu kamu menyembunyikan lebih banyak hal dari kami. Rowan tidak berusaha menyangkalnya sama sekali. Kau benar, ada beberapa hal yang belum kami beritahukan kepadamu, dan kami juga tidak akan pernah memberitahumu. Agis menyipitkan matanya saat dia menjawab. Apakah begitu? Dia kemudian mencoba untuk bangun tetapi jatuh di pantatnya sekali lagi. Melihat luka yang ditinggalkan Sister Orb, Ryan kemudian mendekatinya. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Apa yang kamu lakukan? Kata Agis sambil memelototi Ryan. Kamu tidak akan pergi kemanapun dengan tubuhmu seperti itu. Paling tidak yang bisa aku lakukan adalah menyembuhkan lukamu. Aku tidak butuh bantuanmu. Ryan mengangkat bahu. Sayangnya, kamu juga tidak bisa melarikan diri dariku. Pokoknya, pastikan kamu tidak membuat Sister Orb kesal lagi. Agis tidak menyukainya tetapi memutuskan untuk berpikir bahwa dia juga terluka karena mereka. Yang mengatakan, itu adalah tugas mereka untuk membantunya sembuh, atau setidaknya itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Benar saja, kultivasi Ryan lebih tinggi dari Agis, jadi dia menyelesaikan penyembuhan mereka hanya dalam beberapa puluh detik. Setelah itu, Agis melihat medan di sekitar mereka sebelum bertanya. Di mana kita sebenarnya? Saya tidak tahu. Sistem hanya menunjukkan koordinat ini selama waktu teleportasi. Itu tidak memiliki informasi tentang tempat itu sendiri. Sejauh yang saya tahu, sistem mungkin telah memutuskan koordinat ini pada detik terakhir. Koordinat, apa itu? Anggap saja sebagai alamat. Namun, ini digunakan untuk menemukan lokasi Anda di semesta, bukan di dunia Anda. Selama Anda memilikinya, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Tentu saja, selama Anda memiliki metode untuk melakukannya sejak awal. Agis tidak ingin tinggal di sana lagi, jadi dia langsung bertanya. Biarkan aku keluar, aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian lagi. Sister Orb kemudian memandang Ryan dan Rowan. Apakah tidak apa-apa membiarkan dia pergi? Dia mungkin membawa masalah bagi kita nanti. Rowan menyipitkan matanya. Namun, Ryan bahkan tidak berpikir dua kali. Biarkan dia pergi. Ryan kemudian menatap Agis sebelum berkata. Namun,
Agis, aku benar-benar percaya kamu tidak boleh meninggalkan pihak kami. Itu jika kamu ingin bertahan hidup. Apa maksudmu? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Apakah kamu lupa kekuatan apa yang dimiliki musuh? Jika sistem menemukan bahwa kita sedang menjadi sasaran lagi, saya tidak berpikir Anda ingin tinggal jauh. Saya tidak dapat menjamin bahwa planet ini tidak akan menjadi sasaran, meledak juga. Sister Orb hanya mengatakan bahwa kemampuan penyembunyian sistem itu kuat, tidak sempurna. Agis menggertakkan giginya sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Sebanyak dia ingin menolak, dia tidak punya cara untuk menjamin bahwa kata-kata Ryan bohong. Persetan, bab 550. Apakah dia benar-benar manusia? Rowan terus melihat keluar. Sudah cukup untuk saat ini. Mari kita keluar dan mencoba memahami kemana kita telah dikirim. Si kembar kemudian menggunakan kekuatan alam dimensi permata jiwa untuk mengirim semua orang keluar. Jelas, mereka jatuh di salju pegunungan. Sangat dingin. Gunakan energi spiritualmu untuk menahan hawa dingin. Jika tidak, akan sulit untuk melanjutkan. Agis hanya bisa bertanya, bagaimana dengan hal yang disebut alam dimensi? Apakah kita meninggalkannya di sini? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, itu selalu mengikuti Rowan dan aku. Selama kita berdua tidak terlalu jauh dari satu sama lain, kita bisa masuk kapan saja. Itu nyaman. Bukankah itu sama dengan memiliki kesempatan kedua dalam hidup? Ryan dan Rowan mengangguk. Namun, mereka juga tahu bahwa situasi ini hanya sementara. Jelas, begitu seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu, seseorang dapat mendeteksi dan bahkan menyerang alam dimensi permata jiwa. Mereka hanya bisa berharap bahwa dunia ini tidak memiliki siapapun yang bisa menyadarinya. Sisi mana yang harus kita tuju? Sebentar, Ryan kemudian menutup matanya saat elemen cahaya berkumpul di sekelilingnya. Namun, dia segera melihat masalah lain. Ini, konsentrasi energi spiritual di planet ini kurang dari setengah dari dunia kita sebelumnya. Rowan dan yang lainnya mencoba menyerap energi spiritual, dan segera, ekspresi mereka berubah jelek. Benar saja, tempat ini jauh lebih buruk bagi mereka yang mengikuti jalur kultivasi. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Jika ini adalah tempat di mana sulit untuk berkultivasi, itu juga berarti ada kemungkinan lebih kecil untuk menemukan seseorang yang mampu mendeteksi alam dimensi. Ryan tahu bahwa Rowan hanya mencari alasan. Lagi pula, mereka belum pernah ditemukan di planet Suka. Jika bukan karena semangat artefak itu, mereka akan bisa berkultivasi di sana lebih lama. Ryan kemudian mengesampingkan pemikiran itu dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Elemen cahaya terus berkumpul di sekelilingnya sampai akhirnya, dia merasakan sesuatu. Bagaimana itu? Ryan kemudian melihat ke arah tertentu sebelum berkata. Ini sangat redup, tetapi ada lebih banyak konsentrasi kekuatan hidup ke arah itu. Kentaki, asteris anak ayam, asteris. Ryan segera melompat ke punggung Kentaki dan terbang. Aku akan segera kembali. Biarkan aku memeriksa apa yang kita miliki di sana. Rowan mengangguk. Lebih baik bagi Ryan untuk pergi lebih dulu karena dia juga bisa menyembunyikan keberadaan Kentaki dengan kemampuan light dan spiritual bendingnya. Pastikan Anda tetap berada dalam jangkauan. Baiklah. Dalam sekejap, sosok Kentaki dan Ryan menghilang seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Agis dan Kia terkejut karena mereka belum pernah melihat Ryan menggunakannya sebelumnya. Bahkan indera spiritual mereka tidak dapat mendeteksi Ryan, yang ada di sana beberapa detik yang lalu. Rowan mengabaikan keterkejutan mereka. Jangan buang waktu juga dan bergerak ke arah yang ditunjukkan Ryan. Jika sesuatu terjadi, aku akan mengirim kalian semua kembali ke alam dimensi. Saat kelompok Rowan bergerak dengan berjalan kaki, Ryan terbang ke depan. Benar saja, dia bergerak ke arah Danve City, kota terdekat dari pegunungan yang mereka tuju. Sekitar 2 jam kemudian, Ryan akhirnya melihat kota. Kota itu tidak terlalu besar. Mungkin 2 atau 3 kali lebih besar dari kota Astrek. Itu dikelilingi oleh apa yang tampak seperti dinding es raksasa. Di atas dinding, Ryan bisa melihat bahwa ada formasi. Namun, formasi itu tidak ada untuk melindungi dari serangan. Itu terlalu lemah untuk itu sampai-sampai Ryan bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Tujuannya hanyalah untuk mencegah badai salju menghantam kota. Ryan juga memperhatikan bahwa ada beberapa sosok yang menunggu di depan gerbang kota. Namun,
Dibandingkan dengan antrian yang dilihat Ryan di kota-kota suka planet, yang ini bahkan tidak layak disebut. Itu menunjukkan betapa sedikitnya populasi planet ini. Kentucky, ayo turun dan lihat. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky segera turun dari langit dan berhenti hanya beberapa puluh meter di atas kerumunan. Sejauh ini, Ryan tidak bisa merasakan sense spiritual apapun mengenai skill membungkuknya. Namun, Ryan hanya punya sedikit waktu untuk memperhatikan hal itu. Itu karena orang-orang di bawah sana sangat berbeda dari manusia normal. Tidak, ada manusia di antara kerumunan juga, tapi mereka pasti minoritas. Segera, Ryan memikirkan ras Lakure, yang memiliki bentuk humanoid tetapi sebenarnya bukan manusia. Yang ini, bagaimanapun, tidak memiliki meridian khusus di atas kulit mereka. Sebaliknya, kulit mereka tampaknya ditutupi dengan beberapa pecahan kristal es. Namun, sense spiritualnya segera mendeteksi bahwa hal-hal itu tidak benar-benar es. Itu karena suhu orang-orang ini sama dengan rata-rata manusia, termasuk pecahannya. Variasi manusia. Yah, saya ingat Jana berkomentar sebelumnya bahwa Lakures juga merupakan jenis evolusi manusia karena lingkungan atau semacamnya. Dia bahkan mengatakan bahwa kedua ras dapat berkembang biak satu sama lain, meskipun dengan sedikit kesulitan. Mungkin orang-orang ini sama. Paling tidak, mereka akan menjadi manusia yang sempurna jika kamu mengeluarkan pecahan itu dari kulit mereka. Belum lagi bahwa tubuh mereka tidak sepenuhnya tertutup di dalamnya, hanya beberapa area saja. Setelah merenung sebentar, Ryan membuang pikiran itu. Well, kurasa itu Darwin untukmu. Namun demikian, mata Ryan menyipit saat dia melihat manusia. Tidak banyak, tetapi kebanyakan dari mereka dirantai. Orang-orang yang bebas sepertinya adalah bawahan seseorang. Ryan juga memperhatikan bahwa masing-masing dari mereka memiliki apa yang tampak seperti kerah hitam. Setelah menyapu rasa spiritualnya di atasnya, dia segera mengidentifikasi prasasti itu. Bersenandung. Formasi peralatan tipe petir. Sepertinya itulah yang digunakan ras ini untuk mengendalikan manusia. Namun, sejauh yang dapat dilihat Ryan dengan sense spiritualnya, tidak ada satupun sosok realem formasi inti yang dapat ditemukan. Kultivasi tertinggi adalah dari penjaga gerbang, yang berada di antara tahap awal dan akhir dari alam pengumpulan energi. Adapun pendirian yayasan dan di atasnya, Ryan tidak dapat menemukan siapapun. Biasanya, Ryan tidak suka melihat manusia diperlakukan seperti itu. Namun, dia juga ingat apa yang terjadi pada Lakures. Karena itu, apakah situasi sebenarnya dari manusia benar-benar tidak adil atau sesuatu yang mereka bawa sendiri? Selain itu, tidak seperti manusia itu baik atau apa. Secara alami, Ryan menahan diri untuk tidak melakukan gerakan apapun. Dia bahkan mengabaikan beberapa manusia yang sedang dihukum karena alasan apapun. Ini bukan waktunya untuk bersikap kasar. Pertama, saya perlu mengumpulkan informasi. Segera setelah itu, Ryan memberi Kentucky perintah. Kentucky, terbang ke bawah dan tangkap orang itu di sana. Ada salah satu bawahan manusia yang sepertinya terpisah dari kelompoknya. Namun, dia tidak melarikan diri. Sebagai gantinya, dia pergi ke sebuah kolam di dekat gerbang yang tidak membeku seperti yang lainnya karena suatu alasan. Dari kelihatannya, pria itu pergi ke sana karena dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu di kolam. Kentucky segera memahami perintah itu dan turun. Berkat kemampuan penyembunyian Ryan, tidak ada yang memperhatikan apapun. Asteris Fub. Asteris. Tanpa ada yang memperhatikan, Kentucky meraih pria itu saat dia menukik ke tanah. Ah, jelas, pria itu ketakutan ketika dia tiba-tiba mulai menembak ke langit. Maafkan aku, maaf. Apapun yang mungkin telah kulakukan, tidak akan kulakukan lagi. Tolong, jangan bunuh aku. Nah, siapapun akan memikirkan hal serupa dalam situasi ini. Hei, hei, tidak apa-apa. Aku tidak berniat membunuhmu. Ryan kemudian menjulurkan kepalanya dari sisi punggung Kentucky, yang memungkinkan pria itu untuk melihatnya dari bawah. Ini, apakah kamu, manusia?